visi semacam itu dan dengan ideal semacam itu, kurikulum yang kami rancang itu juga saya rasa, khususnya untuk level S1, saya rasa itu sudah lebih dari cukup mempersiapkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ikuti semua mata kuliah ini secara konsisten, tekun, dan continue. Semua mata kuliah ini Bapak Ibu ikuti. Tamat dari prodi ini, saya tidak akan ragu. Bahkan saya pensiun dari dunia apologetika pun tidak apa-apa. Saya sudah punya puluhan orang untuk berdiri dan menggantikan saya. Saya kira mungkin sudah dibagikan kepada Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah perintahkan untuk filenya dibagikan jadi bisa sambil melihatnya. Itu susunan-susunan mata kuliah itu sebenarnya banyak yang bukan merupakan mata kuliah S1. Bagi yang pernah kuliah S1 teologi tahu bahwa banyak mata kuliah di situ yang tidak keluar di S1. Itu kalau orang sudah studi magister bahkan doktor. Jadi sebenarnya kenapa saya mixing semua ini? Pertama, saya bukan hanya punya high ekspektasi yang tinggi itu, tapi juga saya percaya Bapak Ibu yang join dengan program belajar ini, itu tidak sekadar mencari jenjang pendidikan, tapi pengen ilmunya. Nah, kalau kita tunggu Bapak Ibu selesai S1 4 tahun, S2 2 tahun, doktor 5 tahun, itu terlalu panjang untuk memiliki skill dan pengetahuan yang sebenarnya kita bisa kompres pada satu program studi yang meskipun menurut aturan pemerintah itu jenjangnya S1, tapi muatan materinya itu sudah mixing, S2, S3 juga masuk di situ. Misalnya seperti mata kuliah intertestamental, itu tidak ada di S1. Mata kuliah teologi Paulus, itu juga tidak ada di S1. Mata kuliah klasik, malah itu tidak ada di S2. Itu kalau orang studi doktor, lebih khusus lagi doktor dalam bidang biblika, itu baru belajar tentang klasik. Nah, karena passion saya itu di bidang biblika, maka saya keluarkan banyak sekali mata kuliah biblika. Termasuk juga seperti teologi Jonathan Edwards, itu tidak ada di S1. Itu ada di S2 kalau orang ambil sistematik. S2-nya itu bidang sistematik. Kemudian teologi John of Damascus, itu apologet Kristen terawal, bahkan tulisan-tulisan itu jauh lebih tua daripada sirat Rasul Allahnya Ibn Ishaq. Dia adalah apologet Kristen terawal, yang sampai sekarang dampak dari apologetikanya itu saya kira membuat Islam itu sudah tidak bisa bangkit. Hanya maksa-maksain diri aja bangkit. Nah, jadi banyak sekali mata kuliah yang kita keluarkan dan itu sebenarnya tidak ada di S1 tapi kita mixing. Kenapa mixing? Karena saya percaya Bapak Ibu akan memaksa diri. Bapak Ibu yang sudah ikut saya 1 tahun atau lebih dari tahu bahwa saya tidak kompromi dengan orang malas. Dorong dan paksa diri saudara untuk menjadi maksimal semaksimal mungkin. Jadi saya percaya Bapak Ibu akan memasuki satu prodi yang bukan hanya menyediakan gelar secara formal dan sesuai dengan regulasi pendidikan tinggi di Indonesia, tetapi muatan materinya itu kalau Bapak Ibu tamat dari prodi ini, tentu saja bergantung juga usaha dari setiap individu. Tamat dari prodi ini, saya kira saya tidak khawatir untuk melepaskan Bapak Ibu memulai pelayanan apologetika dan memberikan jawaban terhadap setiap tantangan terhadap iman Kristen dari berbagai pihak. Orang benar akan bertunas seperti pohon taman, akan tumbuh dengan subur seperti pohon aras taman. Pada masa tua terus berbuah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, untuk memberitakan keselamatan dari Kristus sampai ke ujung bumi. Kami akan setia sampai mati kokoh dalam panggilan, tabah dalam pelayanan. Jaga moral dan sopan, Roh Kudus pimpin kami. Yesus kan
Katakan bahwa Tuhan itu benar untuk memberitakan keselamatan dari Kristus sampai di akhir hayat. Kami akan setia sampai mati kokoh dalam panggilan Bapa dalam pelayanan. Jaga moral dan sopan, Roh Kudus pimpin kami. Yesus kan memberi mahkota kehidupan. Kami akan setia sampai mati kokoh dalam panggilan tabah dalam pelayanan. Jaga moral dan sopan, Roh Kudus pimpin kami. Yesus kan memberi mahkota kehidupan. Yesus kan memberi mahkota kehidupan.